Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelina Fadia dari kelas 82 nomor absen 4. Di video kali ini saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama adalah teknologi informasi dan komunikasi, dan yang kedua adalah media penghantar komunikasi. Berikut video ini. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia dimulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut. Tahukah kalian, untuk yang pertama kalinya, pada periode ini, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria menggunakan piktografi sebagai huruf. Pada periode ini, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Apa itu hieroglif? Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Dan pada periode ini, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Serat papirus ini dapat digunakan sebagai media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi, yaitu kertas. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Media penghantar komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu media komunikasi masa lalu dan media komunikasi modern. Terdapat media komunikasi pada masa lalu. Yang pertama adalah kentongan. Kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Fungsi kentongan adalah memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan berbeda-beda. Kentongan besar biasa disebut beduk. Di Indonesia, sebuah beduk biasa dibunyikan untuk memberitahuan mengenai waktu sholat atau sembahyang. Apabila dipukul, beduk menimbulkan suara berat dan bernada khas. Bunyi yang ditimbulkan dapat terdengar sampai jarak yang cukup jauh. Pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah mulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Kegiatan surat menyurat di Indonesia terbatas, hanya antar kerajaan. Media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. Daun lontar sebagai bahan naskah dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Sulawesi Selatan, lontar dikenal dengan sebutan lontara. Bentuk lontara agak berbeda dengan lontar dari Jawa dan Bali. Lontar di Sulawesi Selatan disambung-sambung sampai panjang dan digulung menyerupai sebuah kaset. Yang ketiga adalah loceng. Yang keempat, burung merpati. Yang kelima adalah prasasti. Yang keenam, trompet dari tanduk hewan. Dahulu, bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Yang ketujuh, ada trompet keong. Fungsi trompet keong adalah sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Saat ini, trompet keong digunakan dalam acara adat terutama di daerah pesisir. Yang kedelapan adalah asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya, tanda darurat untuk mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat, dan juga bisa digunakan untuk mengirim suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Yang kesembilan adalah serat papirus. Dan yang terakhir adalah piktografi. Terdapat 8 media komunikasi modern. Yang pertama adalah surat kabar. Surat kabar dikenal pada tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Saat itu, surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Pada tahun 1605, John Carolus menerbitkan surat kabar dalam bentuk cetakan. Yang kedua adalah radio. Pertama kalinya, gelombang radio ditemukan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Pada tahun 1897, Guglielmo Marconi membuat radio. Yang ketiga adalah televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi ditemukan pertama kali oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Yang keempat adalah faksimile. Yang kelima adalah telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Telepon ditemukan pertama kali oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Yang keenam adalah handphone. Handphone sudah dikenal sejak 3 April 1973. Yang ketujuh adalah handi-talkie. Handi-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handi-talkie yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir adalah komputer.
Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles Babbage. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.